8 Desember 2024 akan jadi hari di mana ajang Piala AFF dimulai dengan tim-tim di grup A saling berhadapan. Pertama, ada timnas Kamboja yang akan bermain menghadapi timnas Malaysia sebelum tim Thailand bakal bertandang ke kandang tim Timor Leste. Gimana dengan grup B? Di grup ini, laga timnas Myanmar versus Indonesia akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di sisi lainnya, ada persaingan antara Laos kontra tim nasional Vietnam. Lantas, seperti apa persiapan dari tim-tim tersebut? Termasuk praskon yang dilakukan. Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Waktunya AFF dimulai. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. AFF atau ASEAN Football Championship bakal resmi dimulai pada hari ini 8 Desember 2024. Ajang sepak bola terbesar se-Asia Tenggara itu bakal kembali menyuguhkan kompetisi sengit antar negara untuk memperebutkan gelar juara atau yang terbaik di level ASEAN. Diikuti oleh 10 tim yang terbagi dalam 2 grup. Di hari pembuka ini sendiri, sorotan akan tertuju pada grup A. Di grup yang diisi oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Timor Leste itu 4 tim akan saling berhadapan terlebih dahulu. 4 tim tersebut adalah Kamboja versus Malaysia dan Laos versus Thailand. Berbicara soal laga yang bakal dimainkan malam nanti, secara umum, Malaysia dan Thailand tentu lebih diunggulkan untuk bisa meraih 3 poin kemenangan. Kedua tim ini dinilai punya kekuatan di atas rivalnya. Tapi perlu diingat juga, apapun bisa terjadi di lapangan. Sebagai contoh, Malaysia yang membawa skuad terbaiknya minus pemain-pemain bintang dari tim GDT dipastikan gak akan mudah untuk menghadapi Kamboja. Pasalnya di turnamen AFF kali ini, timnas Kamboja tengah berupaya untuk membangun skuad baru. Tak tanggung-tanggung, 8 pemain naturalisasi baru akan memperkuat tim nasional Kamboja. Di sisi lain, bicara jelang laga Kamboja versus Malaysia, pelatih Kamboja asal Jepang Koji Kyotoku mengaku bahwa di ajang AFF kali ini, timnya punya motivasi dan ambisi besar untuk membuktikan bahwa orang salah telah meremehkan skuadnya. Sejak saya mengambil alih jabatan pelatih tim nasional Kamboja, saya rasa para supporter menaruh harapan besar terhadap hasil bagus dan saya akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan ini. Saya percaya beberapa orang mungkin meragukan tim kami. Tapi bagi saya, tim kami percaya pada persatuan. Kami akan berjuang bersama dan kami yakin kami akan melakukan yang terbaik. Ungkap Koji Kyotoku, sumber bola.com. Sebaliknya, dari kubu Malaysia, pelatih mereka Paul Marty menjelaskan bahwa timnya tak dalam kondisi terbaik. Pelatih asal Spanyol itu menilai bahwa para pemainnya tengah mengalami kelelahan. Meski begitu, Kapten tim Malaysia, Samer Kutiaba, mengungkapkan bahwa para pemain akan berjuang habis-habisan untuk negara dan Paul Marty. Pasalnya, Paul Marty sudah menjelaskan jika setelah turnamen AFF ini, dirinya akan meninggalkan jabatan sebagai pelatih tim nasional Malaysia. Dan untuk itu, para pemain ingin mempersembahkan hadiah gelar juara. Semua orang tahu pelatih Vincent belum lama berada di tim nasional. Tentu saja kepergiannya memberikan dampak kepada kami semua. Namun, kami ingin memberikan hadiah perpisahan yang indah kepadanya. Dan untuk menunjukkan kami sangat menghargai apa yang dia lakukan untuk tim. Ini adalah peluang sempurna bagi kami mendapatkan sesuatu berharga untuknya, ujar Samer, sumber The Stars. Melihat kondisi saat ini, tentu Kamboja tak akan selemah sebelumnya karena penambahan pemain akan membuat level mereka meningkat drastis. Apalagi, tim ini juga akan menjalani partai perdana kontra Malaysia di rumahnya sendiri. Jadi, laga Kamboja versus Malaysia, kami prediksi akan memberikan kejutan yang menarik. Malaysia tentu akan diunggulkan, tapi mereka bisa saja terjungkal. Andai kata tak hati-hati. Karena dukungan supporter tim tuan rumah dan deretan pemain baru mereka akan memberikan warna yang berbeda dari timnas Kamboja. Beralih dari laga Kamboja versus Malaysia di grup A, timnas Timor Leste
harus menghadapi tim paling difavoritkan di grup A, yakni tim nasional Thailand. Kedua tim sama-sama menggunakan pemain terbaiknya. Hanya saja Thailand tahun ini hadir dengan deretan pemain muda atau dapat dikatakan generasi baru tim nasional Thailand, seperti Supachok Sarachet, pemain 26 tahun yang bermain di Liga Jepang bersama tim Sapporo, hingga penyerang muda keturunan Swedia yang mereka miliki yakni Patrick Gustafsson. Gimana dengan Timor Leste? Tim yang lolos ke AFF usai mengalahkan Brunei di kualifikasi itu akan berharap pada winger-winger cepatnya untuk bisa memberikan kejutan pada tim nasional Thailand. Pertama ada Galih Freitas, winger milik PSIS Semarang yang jadi andalan utama tim Timor Leste. Dan yang kedua, mereka juga memiliki João Pedro, winger yang kini berkarir di Liga Primer Kamboja bersama Angkor Chaiger itu sempat mengukir hat-trick untuk mengalahkan Mongolia dengan skor 4-1. Namun, biar bagaimanapun juga, Thailand tetap akan jauh lebih diunggulkan dari tim Timor Leste. Pengalaman mereka, kualitas para pemain mereka, dan ambisi mereka untuk mempertahankan gelar membuat kami memprediksi Thailand bisa meraih 3 poin di kandang lawan sekalipun. Meskipun sang pelatih juga menjelaskan bahwa gelar juara yang mereka dapatkan di edisi sebelumnya akan jadi tekanan untuk Thailand saat ini. Setelah Piala Dunia, kami tahu inilah saatnya kami perlu menemukan generasi baru untuk tim. Tim nasional Thailand, kami sedang melakukan itu. Sebagai juara bertahan, kami berada di bawah tekanan, namun saya fokus pada apa yang bisa kami lakukan. Kami bukan hanya tentang memenangkan kejuaraan, tapi juga masa depan sepak bola Thailand, ujar Masa Tada, pelatih Thailand, sumber The Talk. Beralih ke grup B. Di grup yang diisi oleh Vietnam, Myanmar, Laos, Indonesia, dan juga Filipina itu, tim nasional Vietnam digadang-gadang sebagai tim terkuat yang ada di grup ini. Vietnam tak hanya menggunakan tim terbaiknya, tapi juga menambah kekuatan mereka dengan pemain naturalisasi Rafaelson. Grup B sendiri akan menjalani laga pembuka pada Senin 9 Desember esok, di mana tim Myanmar akan menjamu tim nasional Indonesia dan Laos akan menghadapi tim nasional Vietnam. Bicara soal laga Myanmar kontra Indonesia sendiri, secara umum Myanmar mungkin punya ambisi besar tahun ini untuk bisa memberikan kejutan di ajang AFF. Revolusi sepak bola Myanmar dengan beberapa bintang mereka bermain di luar negeri, seperti Liga Thailand hingga Malaysia, membuat mereka coba untuk tumbuh. Tapi tentu, meskipun Indonesia menggunakan para pemain under 22 mereka, Indonesia akan tetap lebih diunggulkan dibandingkan Myanmar. Apalagi, timnas memiliki pemain berpengalaman sekelas Marcelino, Asnawi, hingga kejutan besar terbaru, Rafael Struijk, yang akhirnya dilepas klubnya Brisbane Roar. Selain itu, pemain-pemain muda Indonesia juga dinilai punya potensi besar untuk bersaing di AFF. Sebut saja Hoki Caraka hingga si anak gilang Ronaldo Kuateh, yang akhirnya kembali ke timnas setelah 2 tahun lebih gak pernah dipanggil tim Garuda. Jelas, Ronaldo Kuateh akan berusaha keras untuk membuktikan pada Coach Shin jika ia telah berkembang dan layak dipanggil ke skuad utama tim senior di ajang yang lebih tinggi. Singing by the light of the moon, melody spinning like a crazy cartoon, jelly bean skies and peanut butter trees. This world unfolds like a bizarre dream. Sekarang, gimana dengan Laos versus Vietnam? Melihat keseriusan Vietnam menyiapkan timnya jauh-jauh hari, seperti dengan melakukan TC ke Korea dan menjalani banyak laga uji coba, serta menambah kekuatan mereka dengan menaturalisasi sosok Rafaelson atau Kwanson. Vietnam yang tampil dengan kekuatan terbaik adalah favorit dalam laga menghadapi Laos. Dengan kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar, Vietnam diprediksi akan mendominasi permainan, bahkan bukan tidak mungkin menciptakan banyak gol. Namun, Laos yang bermain di kandangnya sendiri sejatinya terus menunjukkan peningkatan yang cukup menarik. Di laga persahabatan kontra Thailand terbaru yang dimainkan pada bulan November lalu, mereka bahkan bisa menahan Thailand di kandang Thailand 1-1. Dan kami pikir dengan para pemain muda yang mereka miliki saat ini, jika Vietnam terlalu percaya diri, itu bisa jadi bumerang untuk tim mereka sendiri. Meskipun sekali lagi, Vietnam akan lebih diunggulkan di laga nanti. So, secara keseluruhan laga perdana di grup B ini akan sangat menentukan perjalanan masing-masing tim dalam mengejar tempat di babak semifinal.
Indonesia dan Vietnam memiliki peluang besar, tapi tantangan dari tim underdog tidak bisa diabaikan. Ya, jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi di AFF atau Asian Football Championship 2024. Bicara soal Indonesia, Coach Shin udah menjelaskan jika targetnya adalah bisa membawa timnas ke partai final. Target ini disampaikan ke pemain untuk memberikan motivasi pada para pemain karena kalau main tanpa target, yang ada para pemain kurang semangat dong. So, sebagai pendukung timnas, kita sih berharap hal-hal terbaik untuk tim Garuda, di mana para pemain muda bisa mendapatkan pengalaman yang bagus untuk mengembangkan performa mereka selanjutnya. Syukur-syukur bisa juara. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.